hidupku selama di dunia dan akhirat. Ketiga bila telah paham, ku berniat mengamalkan, ku amalkan dalam hidup kehidupan sehari-hari. Yang keempat, niat untuk mensiarkan agama Islam, agama yang diterima oleh Allah Ta'ala. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Sudah selalu banyak berselawat kepada beliau, sempatkan waktu, sisihkan waktu dalam sehari untuk selalu banyak berselawat kepada Nabi. Sebab sesungguhnya malaikat dan sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi, berselawatlah kalian kepada Nabi dengan selawat dan salam sempurna yang sebaik-baiknya. Baik hadirin rahimakumullah, kalau berlabuh bisa berkeringat. Kalau berlabuh bisa berkeringat. Kendalanya ada di dasar kali. Ya. Harusnya jemaah subuh harus lebih semangat karena pahalanya besar sekali. Amin ya rabbal alamin. Beli madu sumbawa. Beli madu sumbawa, madu ebola, ya masya Allah ya. Karena apa? Nanti yang akan kita bawa hanyalah pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak bawa harta yang kita kumpulkan sekarang, nggak akan kita bawa ke alam akhirat. Yang kita bawa hanyalah pahala yang pernah kita kerjakan ya. Nanti akan menolong, memberikan syafaat adalah amal-amal soleh yang telah dicatat berpahala. Kalau amal soleh itu banyak mengandung pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kelak itulah yang akan menolong kita, memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Namun sebaliknya, jika amal kita ini di dunia hanya berisikan amal yang jelek, maka dia bukan menjadi pelopor akhirat ya. Maka dia akan memberikan satu musibah yang besar, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Karena di akhirat itu tidak ada lagi penolong ya selain daripada amal yang pernah kita kerjakan di dunia ini. Sedangkan kita hidup, masya Allah, apalagi nanti melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, kita ribuan tahun ya. Pertama jembatan Shiratal Mustaqim itu diriwayatkan dalam kitab Daqaiqul Ahbar sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Daqaiqul Ahbar ya, itu masalah pertama itu jalan naik pun itu masih 1000 tahun naik jalannya. Terus setelah jalan itu ya jalan rata, ada jalan rata pun masih sama 1000 tahun. Kalau subhanallah kita sekarang hidup di dunia ini ya, walaupun sekarang terima kasih barakallahu, walaupun di dunia kita hidup sekarang sudah tahun 2000, tapi kita nggak hidup 2000 tahun, betul apa benar? Ya, sekarang tahun berapa nih? 2020 Masehi. Tapi apakah kita hidup selama 2020 tahun? Enggak kan? Kita hidup berapa tahun sudah di dunia ini? Paling baru berapa ya? Paling baru 25 tahun kan? Ya masih muda ya. Baru 60 tahun, baru 17 tahun. Nah, baru 40 tahun kita hidup ya, baru 50 tahun. Ya walaupun umur ini sudah 2020. Begitupun nanti di akhirat.
Subhanallah, ini kita yang ngalamin selama ya di padang sebelum kita sampai ke akhirat. Kita baru sampai di jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, pertama jalannya nanjat itu ya. Masya Allah, 1000 tahun. Terus datar 1000 tahun, bahkan nanti turun. Jalan menurun juga 1000 tahun. Subhanallah, sudah jalannya kecil ya. Jembatannya juga gelap. Dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Ahmad, merupakan dari sabda Nabi Muhammad SAW, dan masih banyak penjelasan. Itu baru sampai jembatan Shiratal Mustaqim. Setiap manusia pasti akan melaluinya. Ini hanya bisa diterima oleh keimanan. Dan kalau nanti sudah menemukan, arti kalau kita sudah sampai ke alam sana, baru kita merasa ya Allah, penyesalan yang tidak terhingga. Kalau di dunia kita hanya terlena dengan bujuk rayu setan, karena setan sudah tetap di neraka. Setan akan menerima siksa karena setan itu membangkang, tidak mau sujud, tidak mau disuruh sujud oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Makanya yang membangkang itu adalah setan-setan. Kalau kita menuruti pembangkangan, kita akan bersama setan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kalau kita pengen menjadi musuh setan, setan masuk neraka, kita bersama orang-orang yang bertakwa, bersama nabi-nabi Allah, Rasul Allah, ya, kita akan di surga bersama para nabi dan para aulia, para sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya mari kita ikuti jejak para ulama, jejak para salafus saleh, jejak para nabi dan rasul. Mereka selalu menyibukkan diri dengan ingat kepada Allah, dengan menghambakan diri kepada Allah, ya, dengan merasa bahwa kita semua adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Insya Allah. Dalam surah Al-Dhariyat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Dhariyat ayat 56. Ayat ini memberikan gambaran, memberikan penjelasan bahwa manusia tujuannya hidup di dunia ini untuk mengabdi, untuk menyembah kepada Allah. Allah telah ciptakan surga buat mereka yang banyak, yang indahnya lebih indah dari dunia, ya, yang hebatnya, yang semuanya. Kalau nanti kita perlu ceritakan, nanti akan kita ceritakan bagaimana penjelasan ya hadis-hadis Nabi serta kaum ulama tentang bagaimana indah dan nikmatnya surga itu. Ya, tapi juga Allah ciptakan neraka yang panasnya lebih panas dari api dunia, yang sengsaranya lebih sengsara dari orang di dunia, dari orang berada di penjara lebih jauh, ya. Dan itu pun selama-lamanya buat mereka yang ingkar, yang tidak mau sujud kepada Allah. Tapi kalau mereka, walaupun mereka di neraka, tapi kalau masih ada iman, ya, artinya masih dia sempat masih membaca 2 kalimat syahadat, tetap bersaksi, dia pun akan masuk surga walaupun harus mengalami neraka dulu bertahun-tahun lamanya. Masya Allah. Baik hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis kita. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul fi jama'atin tazidu ala sholati fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajatan, wa dzalika anna ahadakum idza tawadda'a fa asana al-wudu'a summa atal masjida la yuridu illa sholata la yanhazuhu illa sholata lam yakhuttu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjida. Faida dakhala al-masjid kana fi sholati kana ma kana fi sholatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yuhdith bihi ma lam yuhdith bihi. Muttafaq alaihi. Wa hadha lafdzul Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pahala sholat seseorang yang berjamaah itu 20 derajat. 20 derajat.
wa isrina bid'an wa isrina darajatan. Sebanyak 27 derajat. Bid'an itu 7 ya. Lebih banyak daripada sholat sendiri di pasar atau di rumahnya. Hal itu disebabkan karena jika seseorang yang setelah berwudu dengan baik lalu dia berangkat ke masjid dengan tujuan semata hanya untuk sholat, maka tetap setiap langkah yang diayunkan dapat mengangkat derajat, 1 derajat yang terampuni 1 dosa sampai masuk ke dalam masjid. Ketika berada di dalam masjid, ia dianggap sedang melakukan salat selama ia menunggu salat berikutnya. Para malaikat memintakan rahmat untuk salah seorang di antara kalian selama ia duduk di tempat salat. Mereka bersama berdoa, ya Allah, rahmatilah dan ampunilah dosa-dosanya yang melakukan yang menyakitkan dan selama belum hadas di dalam masjid, dan selama ia belum hadas dalam masjid. Muttafaq alaih. Masya Allah, ini betapa besar dijelaskan dalam hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi suqihi wa baitihi bid'an wa isrina darajatan. Salat seseorang di dalam masjid, ya, salat berjamaah, masjid dan mushola maksudnya sini, tazidu ala salati fi suqihi, itu jauh lebih besar pahalanya dibanding dia sholat di pasar. Ya, di pasar itu artinya dia sholat sendirian. Ya, sholat sendirian maksudnya. Wa baitihi, atau sholat di rumahnya. Sholat di rumah aja sendirian. Masya Allah, dibanding sholat di masjid atau di mushola, itu pahalanya lebih besar. Berapa lebih besarnya? Bid'an wa isrina darajatan, sebanyak 27 derajat. Sebab kalau di rumah atau di pasar sendirian, kita pahalanya cuma 1 derajat, ya. 1 itu kalau sholat kita benar. Tapi kalau kita berjamaah ditanggung imam, ya. Artinya apa? Sholat kita insya Allah semuanya benar, ya. Makanya imamnya harus yang terseleksi, ya. Imamnya itu harus yang lebih fasih, imamnya harus yang lebih hafal, banyak hafalan Quran. Walaupun anak kecil, kalau dia lebih banyak hafalan Quran, maka dia lebih layak daripada imam. Kan belum nikah, walaupun belum nikah, ya, tetapi dia lebih banyak hafalan Qurannya, maka dia yang lebih utama daripada yang sudah nikah tapi bacaannya masih itu juga kuliah sama kulhu, ya, masih lebih utama yang hafalannya lebih banyak, ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu keuntungannya orang yang sholat berjamaah. Pertama, pahalanya 27 derajat. Begitupun kalau seseorang mau wudu, kita wudu. Nah, ini Pak, harus kita perhatikan wudu kita. Pahsana wudu, catatannya pahsana, maka perbaiki al-wudu. Dia berwudu bukan hanya sekedar wudu. Ada orang wudu cuma sekedar wudu, kenapa? Karena dingin cuacanya. Wudunya nggak enak, asal-asalan, ya. Asal-asalan, asal basah aja lah. Ya, dia nggak sadar. Pahsana wudu di sini dia perbaiki wudu. Kenapa dia perbaiki wudu? Ketika basuh tangan sampai pergelangan tangan, dibasuh jari-jarinya ini, ya. Tapi kan kita udah pernah belajar doanya itu, doa wudu, ya. Nah, terus kemudian kita berkumur, keluarkan semua kotoran-kotoran mulut itu, berkumur. Kemudian kita masukkan air ke dalam hidung, masukkan tuh air, ya. Allah mau jibir ayatul jannati, kita masukkan, kita tarik, ya, sampai terasa menyentuh, terasa sakit, ya, karena air itu. Dan itulah yang mencerdaskan pandangan, ya. Pantas orang-orang itu ada yang rajin wudu itu nggak pakai kacamata. Kenapa nggak pakai kacamata? Karena dia sudah cerdas matanya dari percikan air wudu itu yang disebut Allah ma'ujibli rahiyatal jannati fil jannati wa anta anir radhi. Kita baca, Allah temukanlah bau surga, rahiyatal jannati fil jannati, nanti di surga, wa anta anir radhi, dan engkau ridho kepadaku. Ketika kita masuk menghirup air dalam itu sunnah hukumnya. Ya, sunnahnya itu terus masuk airan sampai ke dalam, sampai akan terasa dan banyak fadilahnya. Yang kedua, kita akan terbebas dari sakit penyakit asma, pilek, ya. Ketahuan kalau orang yang masih suka penyakit pilek, penyakit asma, dia waktu membasuh air dalam hidungnya itu masih belum sempurna, masih belum memperbaiki hidungnya. Kenapa? Berarti yang colek-colek doang gitu, ya.
dikit doang ke air doang. Padahal itu sudahnya itu memasukkan air. Al-isyraq, memasukkan air ke dalam hidung. Tapi jangan masukin terus, keluarin lagi. Ya, sehingga bersih tuh dan terbebas dia dari segala macam penyakit, terutama penyakit asma ini. Ya, kalau kenapa kita sering penyakit asma berarti kita wudunya kurang baik. Makanya kata Nabi, barang siapa yang berwudu kemudian dia perbaiki wudunya, summa atal masjidah la yuridu illa sholata, dia mau ke masjid tujuannya mau sholat. Sudah wudu tadi dia mau sholat, nggak ada tujuan lain. Ya langsung sampailah dia ke masjid atau ke mushola. La yunhazuhu illa sholatu. Seorang berwudu tujuannya untuk sholat, maka setiap langkah ia ayunkan, ya, la yanhazuhu illa sholatu lam yakhuttu khutwatan. Tidak ada tujuan lain untuk melakukan sholat. Lam yakhuttu khutwatan illa rumi'alahu darajatun. Tidak satu langkah pun yang ia langkahkan kecuali Allah angkat derajatnya di sisi Allah. Ya subhanallah. Jadi derajat yang paling mulia itu adalah derajat di sisi Allah. Sebab kalau di sisi manusia bisa saja ya orang tinggi derajat, tetapi itu hanya sekedar formalitas. Makanya ketika orang selesai berwudu kemudian dia berangkat, itu masya Allah setiap langkahnya mengangkat satu derajat di sisi Allah. Derajat di sisi Allah. Makanya sering kita baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tarfa'una biha. Ya Allah, dengan baca salat itu tarfa'una biha, engkau bisa mengangkatkan biha dengan salat itu arfa' derajat yang paling tinggi. Orang yang sering baca salat ini insyaallah derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya. Jadi orang yang berwudu tadi selesai wudu dia berangkat ke masjid, setiap langkahnya itu. Makanya kita boleh afdal wudunya di rumah saja. Sehingga ketika kita mau berangkat ke masjid, satu langkah itu pahalanya lebih besar, diangkat derajatnya. Selain daripada diangkat derajat, wa khutta anhu biha khati'atun, dihapuskan setiap langkah itu kejelekan-kejelekan kita. Amin ya rabbal. Segala dosa kita dihapus itu. Ya, malaikat yang mencatat, malaikat apa? Amal kebaikan, malaikat raqib, ya, malaikat yang mencatat keburukan, malaikat atid. Malaikat atid itu repot, sambil bawa itu, bawa apa namanya? Bukan tipek lagi ya. Kalau tipek kadang-kadang juga ditutup ini pakai penghapus. Penghapusnya mantap itu. Kenapa? Ketika ini satu langkah dihapus sedikit atau apa langkah dihapus, ya malaikat itu menghapus. Ya setiap langkah kita sudah punya wudu. Ingat, sudah punya wudu. Kita melangkah ke masjid, ya, maka setiap langkah itu menghapus dosa, gitu ya. Makanya setiap langkah benar, ini hadisnya. Hadis sahih. Ya, hadis Muslim. Hadis jadi kalau orang sudah punya wudu dia berangkat ke masjid, setiap langkah kaki kanan itu tadi mengangkat derajat dia, langkah kaki kiri kita, walaupun di sini tidak dijelaskan langkah kaki kanan dan kiri, yang jelas setiap langkah menghapuskan kejelekan-kejelekan hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Setiap langkah itu dicatat. Makanya boleh bapak-bapak yang rumahnya lebih jauh di masjid, lebih jauh rumahnya dari musola, ketika itu dia berwudu, wudunya di rumah, ya, jangan wudu di musola, wudunya di rumah. Kenapa? Kita niat mau sholat. Setiap langkah kita muter-muter dulu ya, muter-muter jalannya lebih jauh sambil olahraga. Itu setiap langkah. Kenapa? Langkahnya lebih banyak berarti yang diampuni lebih banyak. Ya, langkah lebih banyak berarti derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang tapi kadang-kadang pengennya apa yang lebih dekat, jauh banget sih ke masjid ya, mencari yang lebih dekat. Padahal kalau dia tahu lebih jauh ke masjid, lebih jauh ke mushola, itu masya Allah pahalanya lebih besar. Ya setiap langkahnya itu langkah. Nah sampai dia ke masjid, paling tidak ada ke masjid dan kalau dia masuk masjid karena sholat makan sholat dia tak disubuh, maka
lalu dia sholat. Nah, kalau kita masuk masjid, masuk sholat, kita sholat tahiyatul masjid, ya. Dia dianggap sedang melakukan sholat selama dia menunggu sholat berikutnya. Maka ketika dia menghadap masuk masjid, berada dalam masjid, dia dianggap sedang melakukan sholat selama dia menunggu sholat. Kami yusalluna ala ahadikum madama fi majlis alladhi fi majlisi alladhi shalla fihi. Dan malaikat memintakan ampun, yusalluna, bersolawat. Malaikat bersolawat. Ini hebatnya, ya. Jadi ya, bersolawat itu malaikat bersolawat. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Orang beriman bersolawatlah kamu kepadanya dengan segala solawat dan salam. Tapi orang-orang yang ngaji duduk, ya, yang duduk bukan yang ngaji, yang duduk saja dia punya wudhu, itu malaikat bersolawat kepadanya. Masya Allah, malaikat bersolawat. Artinya apa? Bersolawat ini malaikat artinya memintakan ampun, ya, memintakan ampun. Malaikat bersolawat kepadanya, malaikat memintakan ampun. Kalau masuk musola segera kita punya wudhu, duduk menghadap kiblat, itu diampuni. Kecuali kalau kita tidak punya wudhu, ketika masuk musola duduk tidak punya wudhu, malaikat pun tidak memintakan ampun, ya. Maka dikatakan di sini orang idza tawadda ahsana wudhu. Pertama orang itu berwudu, ahsana wudhu sambil memperbaiki wudhu, gitu ya. Jadi wudhunya jangan sembarang wudhu, tapi kita wudhu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Jadi pada pelajaran kali ini memberikan betapa besar orang yang sholat di dalam masjid, juga betapa besar pahalanya orang yang berwudu dan sholat sunat lalu duduk di masjid menunggu sholat. Kenapa? Itu bernilai sholat. Duduknya itu bernilai sholat selama dia menunggu. Dan malaikat mendoakan dengan 3 macam doa. Pertama, Allahumma ya Allah rahmatilah dia. Yang kedua, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosa. Yang ketiga, Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Ya, jadikanlah dia tergolong orang-orang yang bertobat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita biasakan mengisi waktu kosong, daripada kita lari dari masjid, daripada kita ngobrol di masjid, daripada kita bercanda di masjid, ya, di musola kita duduk cuma santai tiduran dan ada pahalanya. Mendingan kita ambil wudhu, sholat duduk, itu pun duduk bernilai sholat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah akan kita laksanakan. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kehilangan, kekurangan, kesalahan, sama-sama berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu